Siang ini kita kedatangan tamu podcast, yakni Mas Abdullah Taufik, ini luar biasa, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Palembang, yang saat ini sudah hadir di kantor tribun kita untuk melakukan podcast. Jadi podcast siang ini adalah yang pertama tentu saja akan mengupas bagaimana kiprah sehari-hari Mas Taufik, kemudian kegiatan di DPRD maupun kegiatan di luar DPRD. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Pak. Wais, luar biasa. Ini masih muda ini, jadi semangatnya, salamnya adalah luar biasa. Mas Taufik, kalau boleh tahu, mulai periode kapan menjadi anggota Dewan Palembang? Terus apa kesan-kesan sebagai wakil rakyat yang notabene mewakili aspirasi wong Palembang? Baik, saya mulai menjadi anggota DPR terpilih dari pemilihan legislatif tahun 2019-2024. Ya. Jadi ini untuk pertama kalinya saya menduduki jabatan menjadi anggota DPR. Ya. Terus kaitannya dengan menjadi anggota DPR itu membawa aspirasi masyarakat. Itu tujuan utama kita sebenarnya. Menjadi anggota DPR salah satunya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya duduk di Komisi 2 menjabat sebagai ketua. Saya membidangi Komisi Ekonomi. Jadi ada beberapa OPD. Yang pertama itu BPPD yang membidangi pajak daerah, ada BPKAD, ada Dinas Perdagangan, ada Dinas Perindustrian, dan ada BUMD yang ada di bawah pemerintah Kota Palembang. Situ ada SP2J, Ya. ada PDAM, terus ada PD Pasar, dan ada Bank BPR. Oke. Apa yang menarik di Komisi 2 ini? Apa ada hal-hal yang menarik, Mas? Kami Komisi 2 ini membidangi ekonomi itu pendapatan Kota Palembang. Jadi sumber PAD Kota Palembang itu lebih banyak didapatnya dari Komisi 2, yaitu BPPD. Target pajak di tahun ini itu kita diberi target lebih kurang 1 triliun 80 miliar. Itu kita yang cari. Komisi 2. Jadi bertanggung jawab pada pembangunan lewat PAD tadi ya? Ya. Jadi Komisi 2 itu bidangi juga pendapatan. Jadi pendapatan Kota Palembang itu lebih banyak dihasilkan dari Komisi 2. Siap. Nah, tentunya juga pernah terlibat dalam secara intens mengegulkan Perda. Perda apakah yang membuat Mas Taufik ini menarik, terus kemudian bangga atau sekaligus haru bisa ikut mengegulkan Perda itu? Banyak perda yang dihasilkan oleh DPR ya. Salah satunya saya mengumpulkan pajak hiburan, itu kita naikkan pajaknya jadi 40%. Alhamdulillah kemarin target pajak dari pajak hiburan itu meningkat drastis ya setelah masa pandemi ini. Itulah menciptakan pendapatan yang luar biasa bagi kota metropolis Kota Palembang. Dan ada perda lain, perda industri namanya. Jadi ada aturan baru sesuai dengan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di pusat ya. Kita ada pemberlakuan tentang peraturan perindustrian baru. Jadi ada nomenklatur baru yang diharuskan bagi pelaku industri itu harus membuat ruang-ruang kerja baru seperti kawasan-kawasan industri seperti itu. Nah itu perdanya saya ikut di dalam pansusnya. Beneran sebagai ketua pansus perda industri waktu itu. Alhamdulillah perdanya sudah selesai dan itu membawa wajah baru bagi perindustrian di Kota Palembang. Sangat luar biasa ini Mas Taufik, kiprahnya ini. Ya sebagai anak muda, relatif muda lah. Usia berapa Mas? 43. Masih muda lah, belum
45 kan. Sebagai anak muda, apa obsesi Anda tentang pembangunan Palembang yang nantinya diperjuangkan selama duduk di kursi anggota Dewan Nasional? Jadi baik, kota Palembang ini kita tahu sendiri sebenarnya adalah kota metropolis. Ya, betul. Jadi kota metropolis itu adalah barometer dari kabupaten kota lainnya. Sebagai contoh lah, di sini tempat peredaran perekonomian yang paling besar. Kita lihat banyak mall, terus banyak kantor-kantor, real estate yang sedang berkembang di kota Palembang. Kita lihat jalan-jalan sangat banyak sekali jalan yang bagus ya. Yang tentunya pembangunan di kota Palembang sudah masuk menuju kota metropolis. Dan masyarakat juga banyak yang urban dari daerah-daerah di Sumatera Selatan masuk di kota Palembang. Nah dari itu tentunya kita harus meningkat secara ekonomi. Kita lihat sekarang pendapatan kota Palembang itu sudah meningkat tajam. Kemarin angkanya itu tidak sampai dengan 800 miliar pendapatan kota Palembang. Sekarang sudah hampir 1 triliun. Dan tentunya itu berimbas kepada pembangunan di kota Palembang. Jalan, sarana-sarana pendukung lainnya itu sekarang dikejut oleh pemerintah kota Palembang. Kota Palembang berbenah hingga nantinya menjadi salah satu tujuan wisata, tujuan kegiatan-kegiatan nasional yang akan dilakukan di kota Palembang. Oh itu ya rencananya ya. Jadi gini, yang saya kenal Mas Taufik ini sebelumnya kan pengusaha developer developer properti. Terus kita ingin tahu nih, dulu Sripo juga mungkin ingin tahu, bisa diceritakan ya tentang masa kecil, remaja, hingga menjadi pengusaha, lalu terjun ke politik, Mas. Baik. Ya, jadi masa kecil saya itu di kota Palembang. Saya lahir di Palembang, tepatnya pada tahun 1978. Itu kebenaran orang tua memang di bisnis. Di bisnis ya. Bisnis. Asli Palembang. Asli Palembang. Jadi kebenaran orang tua di bisnis dulu memang di bisnis alat berat ya. Alat berat. Jadi sudah umur 4 tahun saya sudah ini duduk di alat berat dulu. Oh iya. Jadi bisnisnya tanah galian seperti itu kan. Jadi memang saya diajarkan oleh orang tua untuk berbisnis dari kecil. Terus melewati masa-masa SMP, seperti biasa saya ikut di berbagai macam organisasi, organisasi pramuka, ada OSIS ada kegiatan-kegiatan olahraga saya ikuti semua. Sampai menuju mahasiswa, saya aktif di berbagai organisasi kemudaan. Yang terakhir saya diajak oleh salah satu partai pada waktu itu, Partai PDI. PDI Suryadi. Oh, masih PDI Suryadi. Ya, PDI lama waktu itu. Oh, masih ya, itu ya. Saya waktu itu kelas 2 SMA sudah mulai tahu di politik waktu itu. Kenapa? Apa yang ada yang ngajak, ada yang jadi gurunya atau seperti apa? Kebenaran orang tua saya memang terjun di politik. Ya, dia juga masuk di PDI, mengajak saya. Saya ditunjuk waktu itu menjadi ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Nah, dari situ tumbuh intuisi politik. Dan akhirnya pada tahun 2004 saya mencalonkan diri pada waktu itu. Jadi mungkin kalau jadi waktu itu anggota DPR termuda. Usia berapa Pak? 22 tahun. Iya. Itu 22 tahun. Tapi akhirnya nggak jadi kan? Iya. Lo berbakunya. Dan itu membawa saya tetap aktif di partai. Waktu itu saya ditunjuk oleh Partai PDI untuk menjadi ketua DPC Kota Palembang. Tahun 2023 saya sudah menjadi ketua DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia di Kota Palembang. Sambil menjalankan usaha, saya mulai terjun di bisnis properti itu tepat di tahun 2011. 2011 saya mulai bangun properti itu di wilayah Tanjung Barangan, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang tahun 2022 ini sudah hampir 11 tahun ya. 11 tahun sudah di situ, dan saya sekarang duduk di wakil ketua bidang perizinan di Real Estate Indonesia. Berapa rumah yang sudah dibangun Mas di developer itu? Jadi kalau rumah subsidi itu ribuan sudah.
Saya bangun. Oh iya, iya. Jadi sempat juga dulu ada program rumah untuk wartawan, Oh rumah iya. untuk guru-guru. Wih. Itu dibebaskan DP-nya. Ya, betul. Mungkin ada yang dari salah satu dari wartawan Tribun waktu itu. Iya. Ambil banyak wartawan, ada berapa hampir 100-an wartawan yang ngambil lokasi perumahan kita. Wih, luar biasa. Nah, oh ya, dari sebelum lanjut dari PDI Suryadi tadi, kemudian kapan kemudian beralih ke Gerindra? Baik. Jadi mulai beralih partai ke Gerindra itu tahun 2016. Oh 2016 ya. Waktu itu ketemu sama Pak Wari ya. Oh Pak Suwari Ya, ya. Pak Suwari baik. Beliau akan mencalonkan diri menjadi salah satu gubernur ya. Gubernur Selatan. ya. Waktu itu saya ikut beliau dan akhirnya masuk menjadi pengurus DPD. Woi. Sebagai wakil bendahara Ya ya ya. di DPD. Nah, dari sana akhirnya saya ketemu Pak Edi Prabowo yang mengajak untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di tahun 2019. Oh ya, gitu baik. Nah, apakah ada peran orang tua dalam filosofi kehidupan Mas Taufik ini? Jelas. Jelas. Jadi salah satu yang membuat kita bisa, membuat kita kuat dan membuat kita pinter itu adalah filosofi orang tua. Apa itu, Mas? Jadi filosofinya, katanya hidup ini dimulai dari tanah. Kita pun mati nanti akan kembali ke tanah. Betul. Jadi tanah itu adalah kekuatan. Dari sana saya bisnisnya itu rata-rata dari tanah. Membangun rumah di atas tanah. Ya, terus saya sekarang ada pabrik bumbu. Ya. Itu didirikan di atas tanah. Di atas tanah. Nanamnya dari tanah. Ya. Seperti itu. Wah, Nah, dari filosofi itu menjadi suatu kekuatan bagi saya. Oke, Mas. Siapa tokoh nasional yang dikagumi? Lalu mengapa? Jika tokoh luar negeri siapa dan mengapa? Jadi tokoh nasional dulu siapa? Tokoh luar negeri dulu siapa? Mas? Baik, kalau tokoh nasional tentu saja Jenderal Sudirman. Oh ya. Jadi kalau Mas Hadi sudah nonton filmnya, Jenderal Sudirman itu jadi betapa tahu kita kekuatan seorang Jenderal Sudirman untuk memperjuangkan Indonesia ini menjadi merdeka. Maknanya apa? Dari situ kita tahu seberapa kuat perjuangan seorang Jenderal Sudirman dengan keadaan sakit, tapi beliau masih menunjukkan jati diri beliau untuk menjadi seorang panglima perang yang hebat bagi Republik Indonesia. Kalau luar negeri, Mahatma Gandhi. oh, Kenapa Mahatma Gandhi? Ya. Karena beliau adalah salah satu tokoh human, salah satu tokoh manusia yang memanusiakan manusia. Kalau sudah menonton filmnya, Mas Hadi tentu akan tahu semangat nasionalismenya. Ya, bagaimana Mahatma Gandhi memperjuangkan rakyat India bebas dari Inggris. Baik, luar biasa. Mas Taufik ini agak lebih khusus lagi, bahkan terkait juga dengan nasional. Kita lihat sama-sama bahwa Pak Jokowi dalam sebuah sambutan ulang tahun sebuah partai menyatakan secara tersirat malah mendukung Pak Prabowo menjadi maju sebagai calon presiden di 2024. Termasuk juga tim sesnya relawan Jokowi sudah ketemu sama Pak Prabowo. Ini kayaknya ada nilai lebih karena bagaimanapun Pak Jokowi juga punya orang-orang militan di belakangnya. Nah ini kayaknya Gerindra ini termasuk di atas angin sekarang. Nah apa sudah disiapkan strateginya, Mas, termasuk kemenangan pilkada dari orang-orang Gerindra di kabupaten kota ataupun justru di provinsi Sumsel, Mas? Baik, jadi terkhusus nih kami selaku anggota partai dari Gerindra itu digembleng. Kemarin kami mengikuti diklat
yang mana diklat itu meminta kepada seluruh peserta diklat untuk memenangkan Pak Prabowo di daerahnya masing-masing. Karena apa? Prabowo kemarin ikut masuk ke dalam kabinet Jokowi ada beberapa alasan. Ada 3 alasan penting sehingga Pak Prabowo ikut dalam kabinet Jokowi. Nah, dari sana terbangun motivasi kita, Pak Prabowo harus menang di dapil daerah kita masing-masing. Kami diajarkan tentang propaganda, kami diajarkan tentang isu, kami diajarkan cara bagaimana memenangkan Pak Prabowo. Itu salah satunya dari pusat langsung. Mendekatkan diri dengan masyarakat dengan metode-metode yang sudah diberikan dari pusat. Harga mati Prabowo harus menjadi presiden gitu. Bagi kami Gerindra. Iya, Prabowo harga mati. Nah, tentang pilkada di Sumatera Selatan gimana? Baik, jadi kami dapat 10 kursi kemarin di DPD Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya itu menjadi kekuatan bagi Partai Gerindra ya. Tentunya kami juga mempunyai kekuatan ada 86 DPR di kabupaten kota Sumatera Selatan. Ada di berbagai daerah kami menduduki pimpinan ya. Ada ketua DPR Oku Indo, ada ketua DPR di Lubuk Linggau ya. Itu tentu saja kami akan mencalonkan orang-orang kami untuk menduduki orang nomor 1 di daerahnya masing-masing. Basis kami sudah cukup jelas bahwa Pak Prabowo adalah salah satu ikon pemimpin di masa depan yang memang menjadi harapan masyarakat banyak dengan ketokohannya sebagai seorang militer. Dan kita tahu sendiri sekarang kekuatan militer Indonesia adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Gitu. Oh iya, gitu. Mungkin meskipun ini awal ya, kalau untuk Sumsel akan menampilkan tokoh sendiri nggak Gerindra? Sekarang lagi digodok. Ya. Yang jelas ketua DPD kami mempunyai kartu ya untuk bisa masuk menuju ke Sumsel 1 atau Sumsel 2 karena 10 kursi tadi. Dan kekuatan Gerindra kita tahu sendiri kemarin kita dapat 68% di Sumatera Selatan. Nah, Mas Taufik sebagai tokoh muda tentu punya pesan-pesan khusus ini buat dulur-dulur itu yang sekarang lagi nonton maupun nanti nonton streamingnya, siaran ulangnya. Nah, kira-kira kan ada dulur Sipo ini yang mungkin nasibnya kurang seberuntung kita semua. Apa pesan-pesan Mas Taufik? Ya, sedikit saja. Kalau menurut kami, kalau mau sukses itu kita harus berani mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu kapan kita akan berhasil. Harus mencoba. Harus. Apapun itu, jualan, mencalonkan diri jadi legislatif, atau menjadi wartawan, harus berani mencoba. Gagal, coba lagi. Bangun lagi. Luar biasa. Try and try again. Ada nggak kata-kata mutiara atau inspirasi yang bisa dibagikan oleh dulur-dulur muda? Kata-kata mutiara Mas Taufik ini. Sudah luar biasa Mas Taufik ini. Jadi ada salah satu kata-kata mutiara nih dari ini saya pakai nih dari Lao Tzu ya. Seorang Yusuf Cina ya. Jadi seorang pemimpin adalah seseorang yang jarang diketahui orang banyak. Dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang berhasil diselesaikan, dia akan menjawab, kami melakukannya bersama-sama. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama dengan semua orang. Luar biasa itu. Jadi itu dulu perbincangan kita, podcast kita hari ini bersama Mas Abdullah Taufik, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Palembang. Terima kasih Mas Taufik atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus terang.